Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 beranggotakan Faris Hasan Ali Firman dan saya Dimas Permanham tadi akan membahas tentang video compression. Bisa dilihat. Nah, sebelum kita bahas tentang video compression, apa sih itu video? Video adalah media elektronik untuk merekam, menyalin, memutar, menyiarkan, dan menampilkan gambar visual bergerak. Jadi pada intinya video itu gambar yang banyak dan akan dihitung frame per frame. Untuk video compression sendiri, yaitu proses yang digunakan atau dilakukan untuk mengurangi jumlah bit yang mewakili gambar atau urutan video yang diberikan. Tujuannya untuk mengurangi besar file dari video itu sendiri dan biasanya dilakukan menggunakan algoritma atau teknik tertentu. Karena video sebagaimana tadi disebutkan yaitu terdiri dari perulangan gambar atau frame yang berurutan, kompresi video akan bersifat coding yang prediktif berdasarkan frame sebelumnya. Untuk lebih jelasnya nanti akan ada ilustrasi yang akan dijelaskan. Untuk penggunaan, pengurangan besar file pada sebuah video dengan melakukan kompresi bukan hanya untuk menghemat penyimpanan, namun juga sangat berguna dalam mentransmisikan data, di mana yang kita tahu video merupakan jenis file dengan ukuran terbesar karena banyaknya informasi yang terdapat di dalamnya. Sebagai contoh kita ambil dari kompresi video YouTube di mana pada 144 pixel per menitnya menjadi ukuran 1,90 MB dan juga seterusnya. Oke, sekarang kita masuk ke motion compensation, di mana sebelumnya udah dijelasin kalau di video itu terdiri dari perulangan gambar yang bergerak, yang berurutan gitu. Nah, dari gambar yang berurutan itu banyak kemiripan gitu antara satu frame dengan frame yang selanjutnya. Makanya nggak semua frame pada video perlu dikodekan secara independen sebagai suatu frame, karena frame yang berurutan memiliki banyak kemiripan sehingga dapat menimbulkan adanya redundansi yang temporal. Nah, motion compensation ini memiliki beberapa step yang bakal mengikut sertakan yang namanya motion estimation dan juga motion vector. Nah, itu tuh untuk mengurangi adanya munculnya redundansi temporal dengan cara yang akan dijelaskan berikutnya di stepnya. Yang pertama, dia mengestimasikan gerakan objek berdasarkan frame sebelumnya yang digunakan sebagai referensi. Kemudian dengan referensi itu melakukan prediksi berbasis gerakan atau yang dinamakan motion vector search. Nah, terakhir melakukan pengurangan kesalahan dari prediksi yang telah dibuat dengan membandingkannya dengan frame setelahnya. Dan itu nanti ada ilustrasinya. Nah, di sini persis sama yang tadi disebutin. Jadi motion estimation itu dengan motion vector search akan mengecek frame video, dicek per frame dan dibandingkan dengan frame setelahnya. Nah, frame setelahnya ini kalau misalkan memiliki kemiripan, maka dia akan frame itu dipertahankan dari frame sebelumnya. Jadi setelah ganti frame, yang sebenarnya muncul itu nggak sepenuhnya frame baru, tapi ada penggunaan frame lama yang dipertahankan gitu. Jadi gimana sih caranya si motion estimation itu dapat terjadi? Nah, frame itu akan dibagi menjadi beberapa blok makro berukuran n kali n, dan 1n ini berukuran 16 untuk luminance images dan sama dengan 8 untuk chrominance images. Dan di sini di satu frame ini bakal ada yang namanya search window yang menjadi pusat untuk melihat adanya perubahan dengan besaran 2p+1 seperti di gambar nih. Jadi ada search window-nya
sebesar 12+1. Kemudian ada motion vector nih, yang merupakan perpindahan dari makro block referensi ke makro block target. Nah, motion vector ini dapat lihat kotak yang ini. Dan kalau dari reference, dia itu ada perubahan pergerakan nih. Dia ngebaca ada si motion vector yang lihat si bola dari sini pindah ke daerah sini nih, yang X0, Y0. Dan kalau di target frame, bolanya ada di sini. Jadi nanti si frame yang di setelahnya, yang ditampakkan oleh frame setelahnya, itu cuman yang si makro block yang terdeteksi sama si motion vectornya. Sisanya bakal, karena tidak terdeteksi adanya perbedaan, sisanya bakal pakai frame yang sebelumnya, dan itu menghemat data gitu untuk video. Dan kemudian ini ada beberapa video compression method yang dari dulu sampai sekarang gitu ya. Dan di sini ada perkembangan dari H120 oleh IT2T, kemudian menjadi H261 yang mana jadi dasar dari model H262, H263 sampai H264. Kemudian ada MPEG juga yang bakal nanti dijelasin. Next. Nah, ini yang pertama model video compression H261. Jadi kompresi ini merupakan standar kompresi digital yang cukup tua, yang mana tadi perkembangan dari H120, dan ini dibuat oleh ITUT pada tahun 1990, dan ini dia berbasis motion compensation dan desain untuk kompresi video yang akan ditransmisikan melalui SDN dengan bandwidth yang sebesar P kali 64 kilobits, dengan P bernilai 1 sampai dengan 30. Dan H261 ini mendukung video kompresi untuk video conference secara real time dengan delay yang harus kurang dari 150 milisecond agar tidak terlihat nge-lag istilahnya. Nah, jadi gimana sih cara kerjanya? Tadi kan disebutin bahwa dia memiliki bandwidth P kali 64 bit. Nah, P ini maksudnya frame rate. Jadi besar videonya itu frame rate dikali 64 bit. Dan di sini frame rate-nya tergantung nih, bisa 1 sampai 30. Dan susunan frame rate-nya itu dia ada pola nih. Polanya itu tiap 3 buah frame I dibatasi dengan 1 buah interframe P. Maaf, ini terbalik, 3 buah frame P dibatasi dengan 1 buah interframe I gitu. Nah, frame pada H261 ini kan ada 2 ya, ada iframe dan keyframe. Nah, iframe ini merupakan frame yang dianggap sebagai independen atau dianggap sebagai gambar utuh lah istilahnya. Nah, di situ bakal dilakukan transform coding yang milik dengan JPEG di setiap iframe-nya, karena dia merupakan gambar yang dianggap utuh. Kemudian dia menggunakan spatial redundancy removal. Nah, P-frame ini merupakan frame yang tidak dianggap independen. Kemudian yang digunakan transform coding-nya itu yang merupakan jenis prediktif. Jenis prediktif itu yang tadi, yang motion compensation ini, di mana dia cuman bakal nerusin frame yang berubah, sisanya enggak. Tuh. Dan di P-frame ini digunakan temporal redundancy removal. Nah, terus prediksi dari P-frame yang sebelumnya itu cuman diperbolehkan dari P-frame, nggak boleh dari yang iframe. Jadi yang iframe itu nggak bisa dijadiin nggak bisa dijadiin referensi. Gitu. Nah, iframe atau intraframe coding yang terjadi itu yang sudah saya sebutkan tadi mirip dengan JPEG, di mana dia satu frame-nya bakal warnanya dirubah jadi pengkodaan Y dengan CBCR untuk setiap makro bloknya, dan untuk keyframe berukuran 16x16, sedangkan CB dan CR berukuran 8x8. Dan hal ini dikatakan adanya pengaplikasian chroma sampling 4:2:0, di mana nanti makro bloknya akan berisi 4 frame Y, 1 frame CB, dan 4 frame Y, 1 CB, dan 1 CR blok kali 8x8. Dan setiap bloknya nanti bakal melalui DCT, quantization, dan entropy coding, kemudian yang menjadi untuk encodernya.
di bagian encoder. Nah, di sini interframe atau p-frame dia menggunakan predictive coding, di mana ini sebenarnya yang tadi udah dijelasin motion compensation ya. Jadi dia berbasis motion compensation, kemudian untuk setiap makro block akan dialokasikan metode vector search untuk melakukan prediksi. Ya ini sebenarnya udah dijelasin tadi. Kemudian perbedaan pada makro blocknya atau disebut dengan motion vector derivation kalau saya difference makro blocknya ada yang perbedaan ini bakal dilakukan diturunin gitu untuk mengurangi error, dan setiap bloknya akan melalui DCT, quantization lagi, dan entropy coding lagi. Sama nih nanti setelah melalui predictive codingnya bakal sama prosesnya. Nah ini kemudian ada kira-kira flow chart ya dari terjadinya di bagian encoder dari si H261 ini, di mana tadi dibagi ke intra dan interframe dua-duanya. Terus yang ini yang interframe dia langsung kayak JPEG, langsung DCT quantization kemudian jadi output. Kemudian di sini yang interframe bakal melalui motion estimation, terus ada prediction-nya juga. Dan di sini frame memory yang dipakai atau yang reference ini nggak boleh yang sebelumnya, tapi yang udah di decode. Jadi kan setelah dia melalui encoder, dia akan melalui decoder ya, sebagaimana codec bekerja gitu ya. Dan di sini dia di bagian yang ini tadi bakal ada frame yang di decode, dan kemudian yang balik lagi itu yang udah di decode tadi, kayak gitu. Nah kemudian dari dasar tadi H261 ada pengembangannya nih, yaitu H263 dan juga H264. Dan di sini H263 itu dibuat untuk penggunaan komunikasi bitrate yang rendah. Dan pada tahun 1995 kalau nggak salah, ya 1995 dia mulai digunakan dan menggantikan H261 untuk video conference. Kemudian dikembangin lagi nih menjadi H264 dengan perubahan yang cukup signifikan. Nah, dia udah mirip nih dengan MPEG-4 yang mana berbasis motion compensation block oriented, dan sekarang udah dipakai jadi format standar untuk recording, compression, dan distribusi dari video HD. Penggunaannya pun udah sangat luas, mulai dari low bitrate internet streaming hingga siaran TV HD dan film. Jadi kalau teman-teman biasanya download film bajakan atau dari situs yang ilegal gitu, biasanya yang digunakan tuh ini compression H264 kayak gitu. Karena dari file Blu-ray biasanya film itu ukurannya gede banget, dan pakai ini bisa jadi jauh ukurannya lebih rendah dan jadi gampang di-download gitu. Kemudian di sini juga penghematan bitrate itu dikatakan bisa mencapai 50% atau bahkan lebih. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya. Setelah kompresi H261 tadi, kita lanjut ke kompresi MPage. Kita awali dengan sejarahnya sendiri. MPage sendiri merupakan nama organisasi internasional ISO/IEC yang mengembangkan standar pengkodean citra bergerak dengan nama Motion Picture Expert Group. Nah, sekarang merupakan standar untuk kompresi video dengan nama Moving Picture Coding Export Group. Untuk standar format kompresi MPage sendiri itu ada MPage 1 di mana standar pengkompres suara dan gambar dengan standar encode video CD dengan resolusi maksimal hanya 352 kali 288 pixel. Dan di MP1 ini juga kompresi audio yang sebagaimana kita kenal, yaitu audio MP3. Kemudian ada MP2 dikembangkan kira-kira tahun 94, yaitu standar penyiaran suara dan gambar over the air, televisi digital, DVB dan HDB, dan juga satelit televisi, di mana
dan juga DVD juga untuk MPEG-2, terus ada MPEG-3 untuk HDTV, yaitu High Definition Television. Akan tetapi karena redundan, jadi untuk MPEG-3 sendiri diganti kembali menjadi MPEG-2 di pengembangan selanjutnya. Kemudian ada MPEG-4, yaitu kompresi data AV untuk media streaming dan lain sebagainya. Ada MP7. Nah, untuk MP7 ini bukan merupakan suatu standar, belum lebih tepatnya, karena hanya sebuah XML untuk menyimpan metadata yang bisa dilihat contohnya itu menyinkronkan lirik ke sebuah lagu. Kemudian ada MPEG 21 yang dimana mendefinisikan kerangka kerja terbuka atau standar MPEG untuk generasi masa depan. Untuk MPEG compression sendiri terdapat 2 kompresi yang bisa dilakukan, yaitu ada spasial dan temporal. Untuk prinsipnya sendiri sama seperti compression yang udah dijelaskan sebelumnya, yaitu video sekumpulan frame dan setiap frame adalah gambar. Nah, untuk lebih jelasnya bisa di next. Untuk spatial redundancy reduction itu merupakan kompresi spasial di setiap framenya yang dilakukan sama seperti kompresi JPEG atau modifikasinya. Setiap frame adalah gambar yang dapat dikompresi secara independen. Nah, untuk secara keseluruhan di gambar itu ada mengubah warna dari RGB to UV yang dimana nanti akan dijelaskan. Kemudian ada macro blocks juga, ada DCT, dan ada quantization. Nah, bisa dilihat di penjelasan sebelah kanan. Bisa dilanjut. Yang pertama, RGB to UV. Sebagaimana dijelaskan, yaitu mengubah warna dari RGB ke UV. UV sendiri adalah sistem pengkodaan warna yang biasanya digunakan sebagai bagian dari saluran gambar berwarna. Nah, UV sendiri ini mempertimbangkan persepsi manusia di mana memungkinkan pengurangan bandwidth untuk komponen chrominance dibandingkan dengan RGB. Chrominance sendiri itu gambar representasi hitam dan putih. Nah, pengkodean video yang dilakukan dengan format UEFI biasanya sama seperti format kompresi sebelumnya, itu 4:2:0. Di mana format ini mewakili video menggunakan 1 bidang luminance dan 2 bidang chrominance yang sudah dijelaskan juga sebelumnya. Kemudian ada macro blocks. Macro block sendiri yaitu membagi frame menjadi blok yang tidak overlapping, di mana penting dalam time performance dan juga kualitas. Nah, yang perlu diperhatikan apabila blok terlalu besar, maka kecocokan gerakan pada video kurang berhubungan atau berkorelasi. Dan apabila blok terlalu kecil, kemungkinan akan ada noise seperti itu. Nah, selanjutnya ada DCT atau Discrete Gaussian Transform, di mana DCT adalah transformasi yang paling banyak digunakan dalam kompresi gambar dan video lossy. Nah, ini memungkinkan penghapusan redundansi spasial dengan memadatkan besar energi blok menjadi beberapa koefisien. Nah, untuk bisa dilihat pada slide. Dan bisa dilihat juga bahwa ada original image block dan ketika sudah ditransformasi menggunakan DCT. Oke, quantization digunakan untuk mengkuantisasi semua koefisien DCT di macro blocks, di mana matriks kuantisasi menentukan kualitas gambar output dan ukuran file output tersebut. Nah, setelah
selanjutnya ada proses encoding, di mana zigzag scan koefisien matriks DCT menjadi matriks koefisien yang baru seperti pada gambar. Kemudian terakhir ada entropy code, di mana mengambil data untuk setiap frame dan memetakannya ke code word binner. Nah, mengeluarkan bit stream terakhir. Nah, di sini ada 2 langkah, yaitu pengkodean panjang RLE dan pengkodean Hoffman, di mana metode kompresi lossless yang terkenal yang sudah kita sering pelajari yang dapat mengkompresi data tergantung pada redundansinya. Nah, itulah tadi spasial. Kemudian ada temporal, redundansi reduction, di mana kompresi temporal setiap frame yang berlebihan akan dihilangkan, di mana sama seperti sebelumnya itu ada membagi frame menjadi 3 kategori. Nah, jadi sebelum itu temporal redundancy sendiri itu dia melihat dari kemiripan antar frame-nya, bagaimana dijelaskan pada gambar. Next. Nah, bisa dilihat bahwa kompresi temporal itu membagi frame-nya menjadi 3 kategori. E-frame, P-frame, dan B-frame. E-frame, bagaimana dijelaskan sebelumnya, yaitu ada gambar independen atau gambar utuh. E-frame sendiri itu bahasa Inggrisnya itu intra-coded frame. Kemudian ada P-frame atau predicted frame. Dan terakhir ada B-frame atau bidirectional frame. Untuk penjelasannya bisa dilihat di slide. Kemudian untuk kesamaan yang kuat antar frame yang berurutan akan tidak efisien untuk mengirimkan serangkaian gambar JPEG. Oleh karena itu, pengkodean video bertujuan untuk mengirimkan perbedaan antara 2 bingkai yang berturut-turut. Nah, terdapat 2 jenis frame type yang terdapat, itu ada intraframe dan interframe yang sudah sempat dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada perbandingan kompresi video. Ada standar format MPEG, ada MPEG-4 part 2 dan ada H264, di mana untuk faktor kompresi bisa dilihat ada 1:20, 1:50 dan banding 100. Untuk kelebihan untuk MJPEG itu baik untuk video dengan frame rate rendah, penggunaan CPU yang cukup ringan dan tidak sensitif terhadap gerakan kompleks. Kekurangannya kurang efisien karena tidak cocok untuk tekstur, garis, dan lekukan yang rumit. Kemudian ada MPEG-4 Part 2, sangat baik untuk streaming broadcasting, memiliki kapabilitas dengan banyak perangkat, tapi memiliki kekurangan bahwa harus menggunakan CPU yang tinggi dan sensitif terhadap gerakan yang kompleks. Dan terakhir, yang paling banyak digunakan yang sudah dijelaskan oleh Faris, apalagi mendownload video-video Blu-ray semacamnya, itu ada H264 yang paling efisien dan sangat baik untuk video dengan objek statis. Nah, penggunaan kekurangannya sendiri itu penggunaan CPU yang sangat tinggi dan sensitif terhadap gerakan yang kompleks. Untuk selanjutnya kita bakal lihat dari kode untuk video compression, di mana yang digunakan itu bakal bisa dibilang MJPEG, di mana dia bakal ngebagi video menjadi per frame, kemudian dikompres per frame tersebut, kemudian disatukan kembali menjadi satu buah video.
sebentar. Sebetulnya ada dua kodean di sini, yang satu menggunakan kompresi dengan perbandingan resolusi yang diperkecil, dan yang satunya lagi ada yang menggunakan DCT. Dan di sini bisa dilihat kodenya itu pertama-tama close all dan clear. Dan di sini dia bakal buat folder untuk menyimpan pemisahan frame-frame-nya tadi. Di sini ada untuk image dan audio, dan di image ini bakal dipisah per frame, sehingga pada video sampel ini kita menggunakan video berdurasi berapa ya? Buka mungkin ya. Video sampel berdurasi 52 detik, dan nanti video ini bakal dipecah menjadi frame-frame kalau kita run. Dan nanti hasilnya kan bakal terpisah, kemudian ini bakal input, dia bakal membaca, kemudian di sini dia bakal misah, bakal ngambil audionya, audio read-nya doang, terus ditaruh di folder audio, folder yang tadi udah dibuat. Kemudian di sini ada untuk frame-nya, di mana dia bakal read frame dari input video yang tadi, input videonya. Kemudian bakal nge-save di folder image dengan file name ini, ii ini tadi dari 1. Jadi bakal di-save di .png, sehingga nanti semuanya bakal kesimpan di folder frame ini. Nah, ini per frame-nya bakal kesimpan, kemudian di write object ini bakal menjadi output API, di mana dia bakal baca lagi video reader-nya, membaca video yang tadi. Kemudian nah dari sini dia bakal open write object untuk ngebuat output API-nya. Dan di sini untuk setiap frame bakal diperkecil sebesar 0,5 kali. Dan makanya itu akan mengurangi mengurangi ukuran dari videonya. Kemudian bakal write video untuk terakhir ngebentuk filenya. Kurang lebih kayak gitu codingannya. Jadi nanti kalau udah selesai bakal muncul output AVI. Dan di sini sebenarnya outputnya itu belum bisa kita lihat perbandingannya, karena dia gagal ngebaca untuk ini frame PNG-nya, padahal di sini dia gagal ngebaca, tapi sebenarnya udah ada gitu. Dan harusnya nanti dia ngebaca, kemudian dikompres satu-satu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk teknik kedua yang mana menggunakan DCT pun sama gitu hasilnya. Dia alurnya sama, bakal dengan kayak gitu. Tapi kompresinya bukan dengan perbandingan frame yang diperkecil resolusinya, tapi ini kan image resize ya. Dia bakal memperkecil resolusinya dari berapa ini? Dari 640 kali 360 nanti bakal kebagi 2 jadinya dengan perbandingan 0,5. Kayak gitu kurang lebih untuk codingan yang telah kami buat. Namun untuk objeknya sendiri masih gagal untuk membaca file frame yang udah dipisah tadi, dan kemungkinan untuk sampai saat ini segitu dulu yang bisa kami sampaikan. Jika nanti seterusnya kami bisa memperbaiki codingannya agar berhasil, teman-teman bisa mungkin bisa nanya ke kita juga gitu. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.